Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4. Semoga Allah tetap memberikan semangat untuk teman-teman dalam menerima materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Hari ini insya Allah Ibu akan membahas tentang pecahan sederhana. Sebelum kita menyederhanakan pecahan, kita perlu tahu dulu pecahan seperti apa yang bisa disederhanakan. Jangan-jangan pecahan itu sudah sederhana. Sekarang Ibu akan menjelaskan pecahan yang bisa disederhanakan yang seperti apa. Suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Nah, seperti apa itu? Baik, Ibu akan berikan contoh. 4/6. Perhatikan di sini, pembilangnya yaitu 4 dan penyebutnya yaitu 6. Dan sekarang kita cek, ada tidak angka yang bisa membagi 4 dan 6 secara bersamaan, tapi selain 1 ya? Baik, kita coba 2 dulu. 4 bisa tidak dibagi 2? Bisa kan? 6 bisa tidak dibagi 2? Bisa juga kan? Karena ada angka yang bisa membagi 4 dan 6 sekaligus, berarti 4/6 ini bisa disederhanakan. Semoga bisa dipahami ya. Contoh kedua, Ibu punya pecahan 5/16. 5/16 ini kira-kira bisa tidak untuk disederhanakan? Mari kita cek bersama-sama. Kira-kira ada tidak angka yang bisa membagi 5 selain 1? Baiklah, kita coba 2 dulu ya. 5 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Kita coba bagi 3. Tidak bisa juga. 5 dibagi 4 masih tidak bisa juga kan? Nah, berarti tinggal 5 dibagi 5. Nah, masalahnya apakah 16 bisa dibagi 5? Tidak bisa kan? Karena 5 hanya bisa dibagi 5, sedangkan 15 tidak bisa dibagi 5, berarti pecahan ini sebenarnya sudah sederhana. Jadi teman-teman tidak perlu menyederhanakannya lagi. Sampai sini sudah bisa dipahami ya pecahan yang bisa disederhanakan dengan pecahan yang tidak bisa disederhanakan. Tapi jika tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, berarti pecahan itu sudah sederhana. Teman-teman tidak perlu menyederhanakannya lagi. Mungkin bisa diubah ke dalam pecahan campuran jika sudah disederhanakan pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Baiklah, jika teman-teman sudah mampu memahami pecahan yang disederhanakan itu seperti apa, sekarang baru kita mulai menyederhanakan suatu pecahan. Di sini terdapat contoh berapakah bentuk paling sederhana dari 18/30. Nah, untuk menyederhanakan pecahan, Ibu punya 2 cara. Cara pertama yaitu dengan menentukan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Sekarang kita coba mencari FPB dari 18/30 dengan pohon faktor. Kita mulai dari 18 dulu. Ingat, kita bagikan dengan bilangan prima ya. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Sekarang 18 kita bagikan dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 2 tidak bisa kan? Berarti kita coba dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 itu sudah bilangan prima kan? Maka kita stop sampai sini. Oke, sekarang kita ganti yang 30. 30 dibagi 2 dapat 15. 15 dibagi 2 tidak bisa. Kita coba dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, 5 itu sudah bilangan prima. Maka kita stop. Jika sudah, maka kita tuliskan faktorisasinya 18 sama dengan 2 dikali 3
pangkat 2 selanjutnya 30 itu sama dengan 2 kali 3 kali 5. Dan pilih angka yang kecil. Di 18 ada angka 2 dan 30 juga ada angka 2. Nah, di sini angkanya sama besar, jadi kita tulis saja 2 karena tidak ada yang lebih kecil. Kemudian di angka 18 ada angka 3 dan di angka 30 juga ada angka 3. Dan sekarang kita pilih yang lebih kecil antara 3 dan 3 pangkat 2. Yang lebih kecil yang mana? Yang 3 kan? Maka kita pilih yang 3. Nah, sekarang sudah tidak ada angka yang sama lagi kan? Jadi FPB dari 18 per 30, 2 kali 3, 2 kali 3 itu sama dengan 6. Jika FPB-nya sudah ketemu, sekarang kita gunakan untuk membagi pembilang dan penyebutnya. Berarti 18 dibagi 6, 30 juga dibagi 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Dan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Dan hasilnya yaitu 3 per 5. Jadi bentuk sederhana dari 18 per 30 adalah 3 per 5. Selanjutnya cara kedua. Jika teman-teman belum mampu menggunakan FPB, cara yang kedua ini mungkin lebih simpel. Cara yang kedua adalah dengan pelan-pelan bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sekarang kita coba bagi pembilang dan penyebut pecahan ini dengan menggunakan bilangan prima. 18 dibagi 2 bisa kan? 30 dibagi 2 juga bisa. Jadi atas dengan bawah harusnya sama ya. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Sekarang 9 dan 15 ini masih bisa dibagi 2 tidak? Sudah tidak bisa kan? Kalau gitu kita coba bagi dengan bilangan selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 bisa. 15 dibagi 3 juga bisa. Berarti kita bagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, hasilnya sama dengan cara pertama tadi, yaitu 3 per 5. Jadi, untuk memilih cara 1 atau 2 itu terserah teman-teman. Jika teman-teman lebih mudah menggunakan FPB, silahkan mencoba dengan cara pertama. Tetapi, jika teman-teman belum memahami FPB atau tidak mau, bisa menggunakan cara kedua yang dibagi pelan-pelan. Semoga dapat dipahami ya cara menyederhanakan suatu pecahan. Oke, agar teman-teman semakin paham, Ibu akan memberikan contoh satu lagi. Misalnya 36 per 24. Pecahan ini mau kita sederhanakan. Ibu akan memilih cara kedua untuk menyederhanakannya. 36 per 24 kita bagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. 36 dibagi 2 bisa. 24 dibagi 2 juga bisa. Mari kita hitung. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 18 dan 12 masih bisa kita bagi 2 ya. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, sekarang 9 dan 6 masih bisa dibagi 2 tidak? 6-nya sih bisa, tapi 9-nya tidak bisa. Nah, karena itu kita coba bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 bisa. 6 dibagi 3 juga bisa. Berarti kita bagi 3. Oke, kita hitung. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Dan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sekarang jadi 3 per 2. Nah, 3 per 2 ini sudah bentuk
paling sederhana karena sudah tidak bisa untuk kita sederhanakan lagi. Tetapi karena pembilangnya di sini lebih besar dibanding penyebutnya, maka kita ubah ke bentuk pecahan campuran. 3/2 kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, maka jadi 1/2. Nah, seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Baiklah, sekian materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.